Hai guys, welcome back di Talk With Me Part 2. Gak berasa banget ini udah tahun 2026. Dan as you guys know, Talk With Me ini merupakan salah satu segmen yang pengen banget aku jalanin dari tahun lalu. Tapi ternyata tahun lalu itu terlalu banyak hal yang aku pengen. Jujur, aku merasa aku terlalu maruk ya sebenarnya. Aku pengen aktif di TikTok, aku pengen aktif di IG, aku pengen aktif di YouTube, aku pengen nyanyi, aku pengen dancing, aku pengen belajar masak. Terus kalau kalian lihat IG aku juga, aku belajar crafting. Terus di satu sisi aku tetap harus kerja 9 to 5, pulang masih harus mengurus diri aku sendiri sebagai anak rantau, dan ternyata waktu aku nggak cukup. Tapi setelah kemarin aku mengevaluasi lagi tahun lalu dan memikirkan apa yang harus aku lakuin di tahun 2026 ini, segmen Talk With Me ini tetap menjadi salah satu hal yang pengen banget aku lakuin. Jadi ini di awal tahun 2026 aku akan memulai kembali. Teman-teman doain aja supaya aku bisa tetap konsisten, aku bisa tetap sharing dan juga belajar juga. Kita belajar sama-sama supaya 2026 ini kita bisa jadi orang yang lebih baik. Oke, di part 2 ini, karena ini adalah awal dari tahun 2026, aku yakin teman-teman lagi penuh banget dengan motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik, begitu juga dengan aku. Jadi aku pengen ngebahas how to elevate yourself di 2026 ini. Sebelum memulai tahun 2026 ini, aku udah mikirin apa aja yang pengen aku lakuin dan apa aja yang pengen aku improve dari diri aku sendiri di tahun ini supaya bisa jadi orang yang lebih baik. That's why aku senang banget kalau bisa sharing ini ke kalian juga, apalagi kalau ini berguna buat kalian. Di satu sisi, aku juga bakalan happy banget kalau kalian mau discuss sama aku di komen-komen di bawah, supaya aku juga bisa belajar dari kalian dan improve bareng sama kalian. Jadi ya, langsung aja kita ke videonya. Poin-poin yang bakalan aku bahas hari ini itu kebanyakan secara penampilan. Jadi kalau misalnya kalian pengen aku ngebahas tentang confidence atau pembawaan diri, mungkin bakalan aku buat di next video, oke? Langsung aja, how to elevate yourself di tahun 2026. Poin yang pertama adalah menggunakan baju yang sesuai dengan ukuran kita. Jujur, di tahun sebelumnya aku kurang care tentang ini. Aku punya banyak banget baju-baju yang terlalu baggy, terlalu kepanjangan, terlalu kurang cocok di diri aku, tapi masih tetap aku pakai karena aku ngerasa sayang aja kalau nggak dipakai, atau aku ngerasa itu nyaman aja buat dipakai gitu. Tapi aku nggak tahu, di akhir tahun 2025 kemarin aku mulai merasa kurang confidence. Aku merasa baju-baju yang kayak gitu kurang cocok dan membuat aku kurang terlihat bagus aja. Jadi di tahun ini mungkin aku bakalan lebih fokus mencari baju-baju yang ukurannya lebih sesuai. Kalau misalnya beli online, mungkin bakalan aku ukur lebih baik lagi, atau mungkin bakalan dibanyakin beli offline aja supaya baju-baju yang aku beli fittingnya, cuttingnya beneran cocok buat badan aku gitu. Yang kedua, masih tentang pakaian, yaitu stop menggunakan baju-baju dengan warna atau motif yang terlalu gonjreng. Jujur, dulu aku pernah ada di fase menggunakan barang-barang gonjreng itu, tapi di tahun 2026 ini aku pengen mulai pakai sesuatu yang lebih netral dan lebih timeless aja kelihatannya. Tapi di sini netral yang aku maksud itu bukan cuman hitam, abu, putih, beige gitu. Aku tetap pencinta warna-warna lain, kayak warna-warna pastel. Aku bakalan tetap beli, tapi mungkin aku bakalan cari something yang lebih gampang di mix and match dan lebih kepake untuk banyak acara gitu, banyak aktivitas, jadi nggak sayang. Yang ketiga adalah stop membeli barang-barang low quality hanya karena dia murah. Aku ngerti banyak orang yang mikir lebih baik aku punya barangnya banyak daripada aku cuma punya satu dengan harga yang mahal. Tapi kalau misalnya kalian udah coba barang-barang yang mahal, itu kalian bakalan ngerasain kualitinya tuh bagus gitu. Dan juga menurut aku, ketika kita beli barang yang harganya mahal, kualitasnya lebih baik, itu tuh kemungkinan impulsif kita tuh lebih kecil gitu daripada kita ngelihat barang-barang yang murah beli, tapi tuh nggak kepake. Jadi lebih baik start to invest ke barang-barang yang high quality dan beneran kalian butuhin, walaupun harganya lebih mahal, daripada kalian beli barang-barang kecil-kecil dan murah-murah tapi ujung-ujungnya rusak ganti. Itu tuh sebenarnya malah spend lebih banyak menurut aku. Yang keempat adalah do your hair. Ini masih ada kaitannya sama Talk With Me yang part 1 kemarin. Aku ngerti pasti banyak banget teman-teman yang ngerasa aku nggak punya cukup waktu untuk catokan dulu sebelum aku keluar. Gak apa-apa, aku ngerti karena aku juga kayak gitu. Tapi di sini do your hair yang aku maksud adalah pastikan rambut kita tuh ketika keluar udah kelihatan rapi. Gak harus dicatok, tapi rapi. Cari hairstyle yang kiranya cocok sama muka kalian.
yang membuat ketika kalian gak dicatok juga nggak apa-apa, udah bagus gitu loh. Minimal rambutnya nggak frizzy lagi, udah kalian sisir, udah kalian ikat sebaik mungkin. Yang kelima, ini penting banget, jangan jadi orang yang bau. Usahain ketika kalian pergi kemanapun, jangan lupa untuk bawa perfume atau body mist kalian. Ketika kalian udah aktivitas seharian, udah keringetan, udah jalan, pergi sana sini, kalian bisa reapply lagi. Karena orang itu sebenarnya nggak apa-apa banget kalau nggak beraroma, nggak wangi, asal jangan bau. Kalau misalnya kita bau, itu impression orang ke kita tuh pasti bakal jelek, kayak kesannya bakal kayak ini orang kayaknya jorok deh gitu kan, nggak bersih gitu, dan kita pasti nggak mau dicap kayak gitu dong. Jadi usahain perfume atau body mist kalian standby di dalam tas kalian, jadi kalau kalian pergi, kalian bisa apply kalau misalnya udah keringetan. Yang keenam adalah tentang postur, gestur, dan juga eye contact. Ini tuh juga merupakan hal yang penting banget menurut aku untuk kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita punya eye contact yang baik, gestur yang baik, postur yang baik, ngobrol sama orang, orang akan merasa kita lebih into sama mereka. Orang akan merasa kita lebih menghargai mereka, dan di mata mereka kita juga akan terlihat lebih confidence. Hal ini merupakan salah satu hal yang pengen aku kembangin juga di diri aku tahun ini. Aku pengen punya postur yang lebih baik, eye contact yang lebih baik, gestur yang lebih baik ketika ngobrol sama orang, supaya orang merasa nyaman ketika berada di dekat aku. Dan yang terakhir, ini tuh aku baru realize di awal tahun ini sebenarnya. Kemarin ceritanya sendal yang biasa aku pakai tuh copot. Aku biasa selalu pakai sendal karet yang tebel gitu kalau kalian tahu. Tapi kemarin copot dan aku memilih untuk menggunakan heels di beberapa hari pertama di tahun 2026 ini. Dan ternyata aku suka feel dari menggunakan heels itu, karena aku merasa aku lebih elegan, aku lebih feminim. I love the vibes gitu pakai heels. Jadi mungkin tahun ini aku akan lebih banyak pakai heels. Tapi balik lagi, ini bakalan disesuaikan sama situasi dan kondisi ya. Kadang kan aku harus berangkat kantor juga dengan kendaraan umum. Jadi mungkin aku bakal pakai sandal karet aku lagi atau pakai sepatu yang lain gitu. Tapi buat teman-teman, kalau kalian coba pakai heels beberapa hari dan kalian ngerasa itu cocok sama vibes yang kalian pengen, mungkin kalian bisa pakai juga di tahun ini gitu. So guys, itu beberapa poin-poin yang udah aku catat, apa aja yang pengen aku lakuin di tahun ini untuk membuat diri aku lebih baik. Aku harap teman-teman ini berguna buat kalian. Kita sama-sama bisa tumbuh jadi orang yang lebih baik di 2026 ini, lebih termotivasi lagi, dan semoga aku bisa share lebih banyak hal-hal yang baik buat kalian dan juga berguna buat kalian. Kalau kalian ada pendapat, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa dukung aku dengan like, subscribe, dan mungkin share video aku. See you di next video. Bye-bye.